kurang mengenakan ya pada saat menyiapkan presentasi dengar-dengar nih, bukan dengar-dengar sih soalnya kita pernah sering ngobrol ya. Dengar-dengarnya itu Dava ini dan teman-temannya satu kelompok itu kalau menyiapkan bahan presentasi itu biasanya 1 kali 24 jam. Oke. Halo kawan Ricci, balik lagi di YouTube channelnya Ricci Wijaya. Dan di segmen Rich Talk, Rich to Rich. Dan kali ini masih bersama dengan narasumber saya, yaitu Bang Teguh Dava. Selamat datang kembali, Bang. Thank you, Pak. Nah, tadi kita bahas mengenai, terakhirnya adalah bicara mengenai, apa kalau nggak salah, rekrutmen ya? Rekrutmen dan pengalaman bagaimana sih orang supaya lolos. Iya. Ya. Salah satunya adalah jangan manipulatif mungkin ya. Be yourself. Be yourself aja. Jadi teman-teman bagi yang sedang apply kemanapun ya, saya yakin teman-teman itu punya satu kompetensi yang sangat dibutuhkan di satu perusahaan. Jadi ketika kalian tidak diterima, maka kalian harus cari tempat yang benar-benar cocok buat kalian. Tapi ingat, jangan manipulasi. Betul. Karena ketika dimanipulasi, bisa jadi kalian tidak betah. Betul, Pak. Benar nggak sih? Keluar dari ekspektasi kita biasanya. Keluar dari ekspektasi. Udah punya pengalaman nggak? Orang yang diterima dan justru malah dalam rentang waktu yang sangat singkat mereka keluar. Ya. Kalau yang saya rekrut sih enggak sih. Maksudnya yang saya interview waktu itu pas saya diperbantukan ke interview ya, enggak ke rekrutmen, sorry. Kalau yang turnover cepet ada sih beberapa gitu. Kayak mungkin nggak sesuai sama ekspektasi mereka gitu pada saat mereka masuk. Oke. Baik, nah itu ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian mencoba untuk manipulasi sekali lagi ketika melakukan interview. Jadi jujur aja bukan karena kalian butuh pekerjaan, tapi kalau bisa sesuaikan dengan kompetensi kalian dan insya Allah kerjaan itu akan datang dengan sendirinya. Benar. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai public speaking. Oke. Akhirnya. Bang Dava gini, public speaking pertama kali yang Bang Dava lakukan itu di mana? Public speaking itu yang pertama kali aku lakuin ini, Bang, itu waktu pas SMA ya, SMA kelas. Bangnya ada sedikit di bold, di highlight, di diminikan gitu ya. Maksudnya pembukaannya harus Bang dulu kan, nanti belakangnya Pak, lain lagi. Yang penting awalnya Bang dulu. Jadi awalnya itu SMA sih, kelas 1. Kelas 1 itu sering ikut lomba speech, debate, terus yang MC, tetap MC gitu-gitu sih. Ya gitu sih biasanya, sama model United Nations paling suka itu. Oh, dari S1 SMA sudah memulai? 1 SMA itu, 7 tahun yang lalu berarti. Oke. Yang nggak salah sih, secara kualitas ternyata pengalamannya udah luar biasa dari SMA ya. Masih belajar sih. Iya, bukan? Bener kan? Jadi mindset cara berpikirnya anak itu bagus ya teman-teman. Karena saya pun juga masih belajar. Terus terang ya, YouTube channel saya, TikTok ataupun media sosial saya itu banyak berguru sama beliau. Oh my God. Oke. Tapi bener kan, Dav? Berapa kali kita ketemu ngebahas masalah media sosial kan? Sharing gitu. Salah satunya apa coba? Salah satunya TikTok, apa? Pak. TikTok Bapak. Ya, salah satunya masalahnya apa yang itu? Yang Bapak takut kalau ngeposting, habis itu orang komen negatif. Nah, itu adalah apa ya? Salah satu curahan saya kepada Bang Dava yang sempat mengusik ya, ketika upload di media sosial yang ditakutkan adalah pasti nanti ada yang nggak suka, pasti nanti ada komen negatif, pasti nanti dislike dan sebagainya. Nah, Bang Dava ini yang coba untuk menetralkan, ya wajar lah pada sebagai akhirnya kita berdiskusi panjang dan lebar. 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Dan akhirnya lahirlah YouTube channel ini. Akhirnya konsisten ya. Nah, teman-teman juga, jadi setelah nanti dari SMA terus sampai dengan kuliah, kuliah masih jadi MC saya tahu, dan ikut debat juga. Ya sekali kan? Ya waktu itu ya? 1 kali, dan juara 3 di tingkat universitas kan. Terus juga apa ya, kalau MC udah nggak diragukan lagi, dan yang pasti untuk presentasi. Ya betul. Dengar-dengar katanya kalau Bang Dava itu presentasinya punya punya metode tersendiri sehingga dia bisa menampilkan terbaik dan sangat disukai oleh dosen. Waduh. Ceritain dong gitu, ke Pak. teman-teman. Presentasi ya, Pak? Kalau saya sih presentasi, kan kalau kita mahasiswa itu presentasi tujuannya buat ngambil nilai biasanya. Betul. Cuman sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau tujuan kita presentasi cuma buat ngambil nilai, kita berarti melunturkan tanggung jawab sebagai mahasiswa aja kan. Oke, berarti aku presentasi cuma buat ngambil nilai, selesai presentasi, there is no takeaways from the audience, ya udah gitu, santai aja gitu. Tapi kalau aku prinsipnya presentasi ini harus bisa jadi yang pertama amal jariah aku dulu nih, Pak. Artinya apa yang aku sharing harus bisa nyampe ke audiens gitu sebagai ilmu yang mereka bakal gunakan untuk mereka mendapatkan nilai kan gitu ya. Jadi nggak sekedar cuman kayak yang penting ngambil nilai gitu. Karena kalau cuman ngambil nilai doang,
Ya semuanya juga ngelakuin itu gitu. Semuanya juga ngelakuin itu, just ya wajar dilakukan, tapi bukan itu tujuannya gitu kalau menurut saya pribadi sih. Sebenarnya tujuannya itu aja sih, lebih ke why-nya pada saat presentasi itu apa sih? Kalau misalnya why kita pada saat presentasi cuma ngambil nilai, ya otomatis presentasi kita seperti orang pada umumnya yang melunturkan tanggung jawab gitu sih. Dia nggak memahamin materinya dengan baik, iya gitu. Terus sifatnya membaca, ya kan, dan tidak menguasai materinya. Betul. Karena kalau metode khusus, aku pikir sih sama aja seperti public speaker lainnya, cuma balik lagi ke tujuan awalnya aja sih. Gitu. Tuh, buat teman-teman yang mau presentasi nih, mau SMA ya kayaknya SMA kuliah ya, ingat tujuannya apa. Kalau emang kalian ada sesuatu yang ingin kalian share, ada why-nya itu dicari tahu dulu ya. Why-nya tuh harus kuat dulu. Harus kuat dulu. Nah, sehingga apa? Ketika kalian menyampaikan tuh audiens benar-benar menerima dengan baik dan kalian bisa membangun suasana belajar yang jauh lebih mungkin atraktif. Iya nggak sih? Betul. Daripada kalau teman-teman presentasi asal-asalan ya. Dan sebagai dosen, saya juga nggak suka. Tapi udah pernah nggak ngalamin misalnya, saya udah prepare nih terkait dengan presentasi, tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi. Pernah. Entah yang misalnya tiba-tiba lagi prepare pengen kayak gini, tiba-tiba dosen yang nggak mau kayak gitu kan kadang-kadang juga ya. Misalnya kayak kita udah di depan, udah opening, udah nyapa semuanya, terus tiba-tiba dosennya kayak udahlah cepet gitu kan. Ada beberapa kali gitu. Itu langsung krip. Iya, tapi tetap ada hal yang bisa dilakukan sih gitu. Cuman ya at least ya kita menyesuaikan juga pada dosennya seperti apa sih. Kalau ini konteksnya ngomongin presentasi di kelas. Gitu. Jadi tetap pernah ya mendapatkan. Pernah dong. Bukan pernah, sering kali ya Pak? Sering. Tapi bukan saya kan ya? Oh bukan. Entar dulu Pak saya ingat. Kayaknya saya nggak pernah ngajar DAFA soalnya. Oke. Nah, kalau misalnya dalam menyiapkan presentasi, kalau tadi kan mungkin metodenya, terus mungkin hal-hal yang kurang mengenakan ya pada saat menyiapkan presentasi dengar-dengar nih, bukan dengar-dengar sih soalnya kita pernah sering ngobrol ya. Dengar-dengarnya itu DAFA ini dan teman-temannya satu kelompok, itu kalau menyiapkan bahan presentasi itu biasanya 1 kali 24 jam. Lebih tepatnya 1 kali 5 atau 6 jam aja sih paling. Saya kalau 1 kali 24 jam saya masih nongkrong biasanya itu 1 kali 24 jam sebelum presentasi ya. Kayak ada kan di salah satu program di FEB itu, kita kan ada namanya modul assignment ya Pak, yang akhir semester. Seorang tuh biasa udah prepare dari H-1 minggu saya biasa, karena saya kebetulan dapat tim yang ujung-ujungnya teman dekat saya juga, which is kita males semua. Ya udah kita biasanya prepare hamin beberapa jam doang sebelum presentasi sih. Oke. Nah, berarti kalau misalnya prepare-nya baru buat PPT-nya hamin 2 jam, tetapi paham nggak dengan materinya? Harus paham Pak, harus paham. Nah, memahami sebuah materi itu berapa lama tuh butuh waktu? Kalau memahami materi itu di kelas ya. Oke. Jadi waktu pas kita di kelas. Tuh benar kan, di kelas ya. Memahami materi gitu. Jadi bukan pada saat kita mau presentasi terus kita baru pahami materi. Menurut saya sih kita maksimalkan apa yang kita punya di kelas gitu. Karena baik lagi kalau misalkan kita kuliah cuman ke kampus terus abis itu di kampus cuma main-main doang, which is saya juga melakukan main-main doang di kampus gitu. Ya nggak ada gunanya banget gitu. Kan tujuan kita di situ kan buat belajar kan. Jadi ya buat belajarnya di kelas dimaksimalkan. Mainnya juga harus maksimal. Banyakin main dikit daripada belajar sih. Banyakin main dikit daripada belajar. Nah, kalau misalnya dalam presentasi pernah nggak sih mendapatkan nilai dikasih tahu dari dosennya nilai ternyata nggak sesuai dengan yang kalian lakukan? Pernah. Udah bagus gitu kan? Dapatnya C. Enggak sih, untungnya C enggak sih. Nilai nggak nyampe C ya, tapi B gitu. B minus, mendekati C plus. Jangan Pak. Tapi Bang Dafa sekali lagi untuk presentasi memang saya dengar dari banyak orang juga. Istilah kata cara presentasinya Bang Dafa itu cukup unik dan cukup atraktif. Teman-teman cek aja di talk-talknya Bang Dafa, itu banyak sekali clue-clue ya, cara bagaimana tips and triknya untuk melakukan presentasi di kelas. Nah, setelah ini teman-teman, kita akan bahas terkait dengan dunia MC-nya Bang Dafa. Karena public speaker-nya Bang Dafa tuh keren. Serius, keren. Saya aja kagum. Saya banyak belajar dari Bang Dafa. Nah, setelah ini kita akan ketemu lagi masih di segmennya Rich Talk, Rich to Rich, tetapi kita pindah di lain waktu. See you. Tapi yang deep tone itu gimana? Jalan subject. Langsung nih. Silakan. So, welcome everyone to NB Live Session 1 with me, Dafa. And hari ini kita kedatangan beberapa tim yang luar biasa banget. Dan ini adalah match pertama kita dari Trisakti melawan Trisakti. Kita langsung masuk aja ke match kita yang pertama.